Bojan Hodak itu makanya kan julukannya kan saya selalu nggak pernah inget itu apa. Aki-aki pinter ngibul. Makin tegang persaingan, Bung. Iya, Bung. memang di sisa 3 pertandingan tetap yang juaranya Persib Bandung. Tapi Borneo ya nggak bisa dikesampingkan dengan materi mereka yang sangat luar biasa. El Clasico GBK confirm. Ya kalau bicara pole position, Persib slightly ada di atas Borneo. Keras sekarang kita bilang Baros, Bek Etam, atau kita bisa sebut Sadil Ramdhani, banyak lah. Andri Jung lebih efektif mana sih Bang kalau untuk gedor? Apakah di akhir musim Persib bisa mengangkat juara? Itu aja jawabannya. Kalau itu terjadi, makanya mau main bertahan kayak mau main apa, saya pikir Bobotoh nggak terlalu peduli. Dan kadang-kadang pelatih itu jauh lebih mengetahui dari apa yang kita lihat di luar. Santai seputar dunia bola, semua dikemas untuk membantumu memahami dan mencintai sepak bola lebih dalam. Yuk nikmati sepak bola dengan cara yang berbeda. Welcome to Obrin Bola, ngobrolin bola di sini tempatnya. Dan di sini udah gua undang biangnya. A1, siapa lagi kalau bukan dia, Bung Haris Pardede. Halo, makasih udah diundang Bang Obrin. Apa kabar Bung? Baik Bang. Ya. Kita malam ini atau dalam segmen ini akan kita berdiskusi tentang hasil pertandingan Persib menjamu siapa lagi kalau bukan Laskar Mataram ya Bang ya? PSM Yogyakarta. Ya, PSM Yogyakarta. Bagaimana? Teruskan pantau Obrin Bola. Oke, makin tegang persaingan, Bung. Iya, Bung. Menarik ya. Jadi walaupun saya bukan bagian dari fans yang saat ini sedang running untuk juara, tapi nonton pertandingannya terutama pas kita live reaction Persib lawan PSM itu menegangkan. Wah, tegang. Jadi kebayang bagaimana Bobotoh juga. Apalagi golnya cepat. Ini jadi dua sisi mata uang. Di satu sisi membuat fans Persib itu senang. Good start, tapi di sisi lain juga harus nahan jantung 89 menit gitu. Ya, betul. Tapi again pertandingannya seru dan memberikan tekanan buat Borneo yang satu hari kemudian akan bermain menghadapi Persita. Iya, betul sekali. Karena memang sebenarnya lawannya juga nggak istimewa banget, posisi 11 ya Bang ya. Iya. Tapi saya cukup kaget juga pertahanannya Yogyakarta ini di bawah Van Gastel ini memang luar biasa juga, rapat Bang ya. Iya, kalau mau jujur sebenarnya pertandingan kemarin itu secara tactician itu lebih bagus PSM. Artinya mereka bisa memanfaatkan pertandingan tadi maksudnya Bang ya. Antara Persib dan PSM, terutama di babak kedua. Jauh banget menurut saya lebih bagus mainnya PSM, terutama Cahya Supriyadi. Berapa kali menyelamatkan gawang dari Andre Jung, dari Berginho, kemudian motong bola juga beberapa kali. Ini kan yang kelihatannya gampang, tapi sebenarnya ini hasil dari konsentrasi, fokus, reading the game, dan pengambilan keputusan yang cepat. Persib secara penguasaan bola, terutama babak pertama memang unggul, tapi kita lihat mereka kesulitan untuk menciptakan bahaya di babak yang pertama. Ada beberapa memang, tapi tidak berbanding lurus, dan ini mengingatkan kita dengan pertandingan menghadapi Arema. Mereka menguasai, bedanya saat menghadapi Arema mereka gagal mengonversi satu peluang pun, tapi di partai yang sangat menentukan menghadapi PSM mereka berhasil menciptakan decisive gol kemenangan. Dan itu artinya yang paling penting buat Bobotoh, buat Bojan Hodak, buat Persib Bandung, bagaimana untuk sekuat mungkin, semaksimal mungkin memenangkan seluruh 4 laga tersisa di BRI Super League musim ini. Ya, karena bentar lagi juga ada El Clasico juga ya, Bung ya. Ya, modal juga untuk El Clasico. Itu. Tapi juga bukan apa ya, Bung ya. Saya di sini menariknya adalah yang Bung tadi di live reaction bilang apa itu pragmatis. Boleh jelaskan apa sih permainan pragmatis itu? Nggak semua orang tahu Bang pragmatis itu. Ya pragmatis itu intinya main aman lah, gampangnya bahasa gitu. Baik. Dan saya yakin 1000% Bobotoh pasti setuju. Yang penting adalah bagaimana mereka bermain secara fair dan dapat poin. Kan itu kan. Karena sekarang udah nggak ada lagi nih demanding atau pengen main bagus lah, pengen main kaki ke kaki lah. Saya yakin banget Bobotoh setuju sama saya 1000% bagaimana kemudian bisa meraih poin semaksimal mungkin. Saat ini kita berbicara Persib poinnya 72. Kalau mereka menang sisa 3 pertandingan menghadapi Persija nanti tanggal 10. Kemudian lawan PSM away dan terakhir ditutup menghadapi Persija Jepara, Laskar Kalinyamat, maka poin mereka akan maksimum yaitu 81, maka mereka dipastikan juara. Jadi saya yakin ini yang terpenting buat mereka.
Karena cita-cita mereka adalah melewati torehan Bali United Yes. yang back to back, di back to back to back. Back to Atau back to back. hat-trick. Tripit ya Bang ya? Tripit. Itu namanya. Dan Tripit ya, Bang. ini akan menyamai apa yang dilakukan PSMS tahun 60-70-an. Waduh, luar biasa. 971 kalau nggak salah. Itu Itu 3 pernah terjadi gitu ya Bang ya? pernah terjadi, tapi di era perserikatan memang. Luar biasa knowledge-nya. Tapi sebenarnya Borneo juga nggak bisa kita anggap sebelah mata. Ya. Mereka juga sekarang punya peluang juga yang mirip-mirip lah sama Persib Bandung. Walaupun kalau mereka pun menang di sisa 4 pertandingan, Persib menang di sisa 3 pertandingan, tetap yang juaranya Persib Bandung. Tapi Borneo ya nggak bisa dikesampingkan dengan materi mereka yang sangat luar biasa. Dan mereka seperti penasaran juga Bang. 2 tahun lalu mereka kan sebenarnya juara di musim reguler. Tapi saat itu sistemnya Championship Series. Ini seperti menganut gaya di Amerika sebenarnya kan. Ya. Dan mereka kemudian gagal di fase Championship Series dan mereka sudah mengatakan salah mereka sendiri. Mereka tidak bisa menanggulangi sistem itu dan ya sekarang mereka mencoba, mungkin sekarang peluang terbaik mereka juga untuk menjadi tim Kalimantan pertama yang bisa juara Liga Indonesia. Iya. Bung, tapi kalau mundur sebentar sedikit, ketika ketemu Bali, ya Iya. kan, habis itu ketemu Dewa, Iya. ketemu Arema, performa Persib kita akui agak shaky. Agak menurun ya, agak shaky. Saya Agak akui. shaky. Ya. Iya. Menurut Bung, apakah match analis mulai tahu cara bermainnya Boyan Hodak atau bagaimana sih Bung kira-kira? Salah satunya itu menurut saya karena patternnya mirip. Ketika menghadapi Arema, ketika juga tadi barusan menghadapi PSIM, mereka sepertinya sudah tahu ya bagaimana cara meredam lini penyerangan dari Persib Bandung. Dan yang kedua juga biasa, memang gak gampang ya. Itu teori relativitas. Kalau kita jogging, kalau misalnya Bang Obrin suka, biasanya putaran terakhir itu nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi berat. Iya. Jadi kayak ada pressure. Iya. Nah, di situ sebenarnya peran pelatih. Ini udah masalah mental. Karena kalau dari segi materi kita lihat luar biasa Persib. Seorang Kurzawa aja, mantan pemain PSG itu walaupun udah lama, ada beberapa tahun lalu, dia ada di bangku cadangan. Belum lagi Tom Hai, umpan-umpannya, name it lah semuanya. Tapi memang mentalitas ini yang menjadi tantangan di detik-detik terakhir atau di penghujung lap. Dan itu peran pelatih bagaimana untuk tetap membuat para pemain tidak gugup dan tetap termotivasi gitu. Kalau soal bonus, saya yakin pasti manajemen Persib sudah menyiapkan, tapi nggak hanya cukup di situ. Tapi bagaimana meyakinkan pemain untuk tetap bisa fight sampai dengan pekan ke-34. Tapi kan sampai merinding. Poinnya ini sama dengan nggak ada beda Bang. Kalau menang lagi 7-2 lagi Bang. Apakah ini BRI Superliga terketat Bang yang pernah Abang ikuti? Abang kan Kalau dari semenjak Liga Indonesia ya tahun 93 94 itu kan pertama kali juga Persib juara saat itu sampai dengan detik ini menurut saya ini yang paling seru. Dan ini belum selesai, not even finish. not even finish yet. True. Kita nggak tahu nanti misalnya tiba-tiba Iya. Borneo menang sama lagi. Nanti Persib lawan Persija kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Kemudian Borneo habis lawan Persita away ke Bali. Kita nggak tahu juga hasilnya seperti apa. Ya kan Persija juga walaupun memang ada di urutan ketiga, peluang mereka juga belum mati juga. Jadi kita nggak pernah tahu nih. Ini ketat, sangat ketat. Dan kalau balik lagi tadi menjawab pertanyaan Bang Obrin, kalau kita lihat sejak era Liga Indonesia saat itu, mungkin ini yang paling ketat. Dan masih ada lagi kesempatan untuk lebih ketat lagi nih. 3 pertandingan, 4 pertandingan berikutnya. Jadi ya menarik sih untuk kita nanti sampai dengan tanggal berapa nanti ya? Sekitar tanggal 20-an. Ya. 20-an itu pekan terakhir itu kita nggak tahu siapa yang juaranya. Tapi memang ya kalau bicara pole position Persib slightly ada di atas Borneo. Slightly. Karena Borneo juga kita tahu performanya sangat luar biasa ya dengan Peralta yang Luar biasa. gila sih. Itu siapa? Tapi belum kita masih di Persib dulu Bang. Beckham Putra 2 match terakhir ini dipasang langsung starting line up berbareng dengan Adam Alis lah gitu. Halus peramnya. Apakah ini sudah menandakan sudah regenerasi atau memang udah kepercayaan yang mulai naik Kakang Bojan Hodak? Iya. Jarang sekali loh Bang. Abang lihat di Betul. Karena Beckham Putra ini kan produk asli Persib ya. Betul. Anak asli Bandung juga gitu. Jadi dia menjadi representasi dari Persib Bandung dan juga di tengah serbuan pemain asing yang sekarang udah luar biasa. 11-7 kan. Iya. 11 terdaftar, 7 di atas lapangan, tapi dia sebagai bukan hanya pemain Indonesia.
Sama seperti Donitri juga di Persija. Persib juga ada Beckham Putra. Dia memang putra asli Jawa Barat dan perannya sangat luar biasa. Saya pikir Bojan Hodak bukan tipikal pelatih yang kasarnya nepotisme ya. Jadi dia nggak peduli tuh. Ya selama dia perform pasti akan dipasang gitu. Dan Beckham sudah menunjukkan berapa kali dia dipasang. Kemudian dia menunjukkan kemampuannya lawan Bayangkara. Kita lihat bagaimana determinasi dia kemudian mendapatkan gol ketiga kalau saya nggak salah. Walaupun sedikit agak spekulatif. Lalu juga waktu El Clasico pertama kali di Bandung juga gol kemenangan dia. Tapi memang di skema Bojan Hodak ini memang tidak mudah. Pemain bukan hanya dituntut bisa klinikal di depan gawang, bukan hanya bisa passing, tapi juga ikut track back dan bertahan. Itu mengapa kita lihat kadang-kadang serba salah nih. Menurunkan Beckham apakah sebagai starter, tapi hampir nggak pernah dia main full, atau memang dimasukkan di babak yang kedua. Nah ini selalu saya katakan ada 20-30% yang kita nggak tahu di ruang ganti itu seperti apa. Ya kita boleh melihat misalnya, Berginio kuat, kokoh ini. Tapi kan pas ngomong ternyata dia ada masalah keluarga atau apa. Nah, ini pelatih yang lebih tahu untuk betul. menurunkan starting line-up-nya siapa-siapa. Iya. Dan tidak ada kursi tenang di posisi Persib Bandung. Buktinya teman-teman 3 tombaknya dulu Ciro, DDS, Tyron. Iya. William Barros mulai menunjukkan 11 gol berarti hari ini per 11 gol. Iya. Emang tipikal suka ke belakang suka ya, pelatih suka kayak banyak pembicaraan di luar. William Barros kurang disukai, kurang seperti di awal gitu. Tipikalnya gimana sih Bang? Iya, kalau kata Johan Cruyff, kalau mau bikin semua orang senang jadi badut katanya. Jadi apalagi pelatih, nggak mungkin, jangankan membuat fans lawan senang, itu udah pasti susah. Bikin fans sendiri senang aja nggak mungkin. Itu kemarin waktu di tengah-tengah musim lah, Persib itu di atas itu, Bobotoh aja ada yang pengen Bojan Hodak out ada. Jadi nggak akan selalu bisa puas. Cuman again yang menjadi terpenting adalah apakah di akhir musim Persib bisa mengangkat juara. Itu aja jawabannya. Kalau itu terjadi, makanya mau main bertahan kayak mau main apa, saya pikir Bobotoh nggak terlalu peduli. Dan kadang-kadang pelatih itu jauh lebih mengetahui dari apa yang kita lihat di luar. Kita udah berkali-kali mengulas Bang Obrin bahwa Persib ini bermain pragmatis, tadi kita udah bahas juga. Kayak lawan PSM itu paling nyata, begitu 1-0. Babak kedua awal langsung masuk gigi 1. Langsung kelihatan sekali itu. Dan berhasil. Nah itu berhasil kenapa? Karena setiap pemain itu harus berkontribusi untuk pertahanan. Bahkan Sadil Ramdhani pun dimasukkan, juga ada satu momen dia mengcover bola dan berhasil meredam tekanan dari PSM Yogyakarta. William Barros, Berginio juga ikut bertahan. Hampir semua main ikut bertahan. Jadi pada akhirnya hasil akhir itu yang lebih penting daripada sekedar kita lihat permainan cantik atau apa. Karena nggak ada yang ingat tahun 94 Persib mainnya gimana. Yang tahu Persib juara tahun 94, tahun 2000 berapa lagi 2014, lalu terakhir 2 kali berturut-turut. Itu yang diingat orang. Yang tadi lagi live reaction sebenarnya katanya Federico Barba bukannya nggak betah atau gimana, ceritanya gimana sih itu Bang, ceritanya gimana sih Bang? Iya, memang simpang siur ya. Seperti tadi sempat saya singgung juga, ada isu di tengah musim itu di akhir tahun kalau nggak salah dia itu mau pulang ke Italia katanya konon. Ya kan banyak isu yang bertebaran, ada yang mengatakan bahwa locker room-nya sudah bersih, tapi kan kemudian terbukti Barba akan bertahan dan memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Lawan Bayangkara dia gol memperkecil kedudukan, psychology goal di akhir babak yang pertama, bertahannya juga cukup bagus. Ya itu, jadi dalam sepak bola bukan hanya soal taktik, bukan soal endurance, tapi juga manajemen, Sokoguru. Kalau kita ingat dulu Milan itu punya Silvio Berlusconi. Kalau di MU ada Ferguson, Sir Alex juga. Jadi pertama sebenarnya dari keuangan dulu sih, nggak bisa bohong. Keuangan Persib itu luar biasa, dan kemudian mereka bisa memanage itu menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat dengan beli pemain. Jadi dan ada pelatih hebat dan juga Bobotoh pastinya. Karena kita lihat pertandingan lawan PSIM, ya kasarnya tuh nggak ada bangku yang kosong lah kasarnya. Walaupun sebenarnya secara real ada. Dan saya yakin pasti harga di calo juga tinggi nih. Kan saya juga saya udah punya teman pasti naik tinggi. Nah nanti lebih tinggi lagi ketika menghadapi Persija.
partai home terakhir mereka. Itu kan sangat mungkin atau hampir pasti akan menjadi pertandingan penentu. Kalaupun misalnya Persib misalnya udah juara duluan, itu akan menjadi joy match. Itu pasti harganya nggak ketulungan. Jadi ya di balik sepak bola ada ekonomi berputar juga di sana. Sebelum aku lupa juga tadi live reaction minta dijawab juga, kenapa sering ada tim yang kotanya pindah ataupun Bang Harun ganti-ganti nama? Kenapa itu Bang? Kira-kira Bang? Sebenarnya ini kan konsep yang agak berlawanan dengan akar sepak bola itu sendiri. Sepak bola berasal dari Eropa. Rusia itu kuat sekali, ya kan? Benar-benar mereka berasal dari daerah tertentu. Namanya pun saya masih ingat dulu waktu St. James Park itu kandang Newcastle mau dirubah. Jadi favorit saya Alan Shearer. Alan Shearer yang golin gini kan? Sorry saya potong sekali ya. Nggak Karena apa-apa. itu kaget saya nyebut. Itu rame orang Newcastle itu nggak mau dirubah jadi Sports Direct namanya. Itu kan nama sebuah brand apparel gitu. Akhirnya dibalikin lagi St. James Park. Sama seperti GBK. Coba tanya, misalnya diganti jadi apa arena gitu ya nama produk. Belum tentu kita mau semua loh. Karena kan itu menyangkut seorang yang sangat besar kan, Bung Karno gitu. Nah, jadi Eropa itu sebenarnya konservatif. Nah, gaya seperti ini itu sebenarnya di Amerika. Kalau kayak di basket itu kan Seattle Supersonics jadi Seattle Sounders segala macem lah, mereka berubah-ubah. Sebenarnya gaya-gaya Amerika. Dan ya memang nggak biasanya tuh tim-tim yang secara mengakar tuh tidak terlalu kuat lah gitu ya, nggak seperti kayak fanbase kayak Persija kayaknya sampai kapanpun nggak akan berubah namanya, nggak akan berubah tempatnya. Persebaya, PSMS, Persipura, PSM itu kayaknya sampai kapanpun akan tetap di situ dan namanya nggak akan berubah. Nah, sementara beberapa kan memang dimungkinkan untuk berubah home base dan berubah nama. Cuman kalau berubah nama aturannya itu biasanya harus melalui rapat ESCO dan nggak boleh 100% berubah. Gitu. Misalnya namanya tadinya contoh Jakarta United misalnya. Nah, nanti dia kalau pindah harus misalnya Jakarta Cilegon United. Nah, rapat ESCO berikutnya baru boleh hilangin Jakartanya. Nanti Cilegon United gitu. Jadi ada tahapan yang nggak bisa berubah di kesempatan berikutnya gitu. Ya suka atau nggak suka itu fakta, tapi kita lihat itu terjadi. Ya, beberapa klub memang aslinya dulu namanya bukan seperti itu. Iya, betul. Ya, Gitu. betul sekali. Terus juga Bung Harpa juga udah confirm katanya El Clasico GBK confirm. Iya, sampai dengan detik ini ya. Karena kita kan nggak tahu adalah di Indonesia kan dulu saya masih ingat di Arema itu mereka tadinya main di Kanjuruhan jadi berubah atau gimana gara-gara ada rapat kepala desa satu Malang. Yes. Nah, tapi sampai detik ini per hari Senin tanggal berapa nih? 4 apa 5 sekarang? Ya, per hari Senin lah. Itu El Clasico antara Persija dan Persib Bandung akan dilangsungkan di Jakarta, tepatnya di Gelora Bung Karno. Nah, ini kan sempat simpang siur. Izin udah keluar dari polisi. Terus GBK juga sudah lampu hijau. Nah, cuman memang, nah ini yang perlu kita pahami juga, jangan kita juga, walaupun saya suka kritik federasi ya, tapi kita fair juga. Karena federasi punya kepentingan juga Bang Obrin. Tanggal 5 Juni kalau nggak salah, kita akan menghadapi Oman. Nah, mereka concern nih lapangannya nih, takutnya kenapa-kenapa. Nah, setelah komunikasi dan juga mungkin masukan dari Jackmania ya. Tapi kan tanggal 10 Bang, ada 5 hari. Emang nggak cukup 25 hari. Iya, Bang. Makanya cukup bebenah Bang. Harusnya sih cukup. Sebenarnya cuman mungkin ya PSSI, federasi mau hati-hati, mau memastikan diskusi dan akhirnya diputuskan tetap di GBK karena jaraknya tadi seperti Bang Obrin bilang 25 hari saya rasa sih cukup lah untuk recovery rumput gitu. Dan ini kan pertandingan yang sangat penting. Jadi ada asas keadilan juga ya. Mungkin waktu itu kan Persib saat El Clasico pertama kan dijamunya di GBLA, Stadion Kebanggaan Warga Jawa Barat. Nah, sekarang mungkin Jackmania ingin juga bermain di Stadion Kebanggaan Jackmania di GBK gitu. Yang penting ntar aman, mudah-mudahan aman ya. Semoga ya Bang. Hasilnya terserah deh. Semoga Bang ya. Ya ada 15.30. 15.30 ya. Supporter sebelah belum. Nah, itu dia. Sebenarnya untuk soal aturan ini memang away ini simpang siur. Tapi kalau untuk nanti itu, kalau saya boleh saran sekali, jangan datang dulu. Bukan apa-apa. Ini demi keamanan bersama, demi kebaikan bersama untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan. Sebenarnya udah ada contoh prototype fans away datang waktu Persebaya, bonek datang juga damai. Tapi tensinya kan nggak terlalu tinggi. Terus kalau nggak salah, saya lupa ada satu pertandingan juga
ke GBK, fansway juga datang. Tensinya juga nggak tinggi. Nah, nanti pelan-pelan mudah-mudahan suatu saat Arema, bukan hanya Persija dengan Bandung, tapi juga Arema dengan Persebaya bisa share tribun. PSS Sleman juga yang baru saja promosi Derby Mataram dengan PSIM Yogyakarta bisa share tribun juga, dan mudah-mudahan juga nanti termasuk Jakarta dan Bandung suatu saat, tapi butuh kesabaran untuk bisa share tribun. Tapi untuk nanti tanggal 10 nonton dari tempat masing-masing, khususnya untuk Bobotoh, kalau untuk hasil ya pokoknya mana yang terbaik lah, may the best win gitu. Gitu. Aku boleh nanya jujur-jujuran Bang, jangan ditambah-tambahin, dikurang-kurangin. Keindahan sepak bola Persib Bandung dulu Abang bilang lebih indah waktu di era 84 yang memang ketat sekali ya, tapi sekarang kan ada sepak bola modern Bang ya. Era DDS, Ciro dan Tyron dengan era sekarang kita bilang Baros, Bek Etam, atau kita bisa sebut Sadil Ramdhani, banyak lah. Andri Jung, lebih efektif mana sih Bang kalau untuk gedor? Iya, memang kalau kita lihat ada perubahan marwah bermainnya Persib Bandung. Iya Bang. Itu kan. Kebetulan dulu saya masih ingat itu, selalu Ayah Mendiang tuh cerita tahun final tahun 85. Wah, terus berduka cita. Ya, makasih. Nah, ini pasti Bobotoh yang udah senior. Ini saya tiap ketemu dengan kalau ke Bandung nih, selalu nostalgia soal itu. Dan biasanya Bobotoh itu selalu apa ya bahasa ya, supaya saya nggak salah. Gregetan. Nah, itu gregetan karena mainnya bagusan Bandung saat itu dibandingkan PSMS. Tapi memang pas adu penalti menang PSMS. Nah, tahun 90-an awal ketika mulai masuk Liga Indonesia, itu serbuan pemain asing kan merambah ya. Waktu itu masih 3 masih tiga. Nah, Persib satu-satunya tuh yang seperti Athletic Bilbao, tidak mau pakai pemain luar. Mayoritas malah masih pemain lokal, kalau nggak salah ada Keke Zakaria, ada Sutiono, kalau nggak salah juga Janur juga dulu masih pemain player, saya lupa. Pokoknya masih pemain-pemain lokal lah kebanyakan. Apalagi bek kanan selalu orang lokal. Betul. Bek kanan, dan mereka juara. Itu mainnya indah, bagus. Tapi ya kita lihat tantangan zaman berubah. Sekarang bahkan Persib ya katakanlah yang paling maksimal memanfaatkan kuota pemain asing kan 11. Dan gaya main mereka juga udah berubah dibandingkan dulu. Dulu tuh sangat indah, kaki ke kaki. Sekarang efektif. Nah sekarang kan kembali lagi kepada manajemen, kepada fans. Tapi again saya yakin untuk sementara waktu pasti di benak mereka yang penting juara dulu Bang. Betul. Apalagi tahun ini persaingannya sangat luar biasa ketat. Jadi pasti mereka yang utamakan itu. Mungkin nanti kalau Pangeran Biru ini bisa hat-trick, nah mungkin musim depan mereka agak lebih demanding, mungkin agak lebih mainnya bagus segala macam. Kita nggak tahu. Nanti itu tergantung. Kan kita juga nggak tahu apakah Persib juara atau enggak dan apakah Bojan bertahan atau enggak. Gitu. Tapi saya yakin secara mesin organisasi, secara keuangan mereka punya kapasitas untuk menggapai itu semua. Sebentar, tahan dulu Bang. Sebenarnya di musim ini Bojan turun dia udah living legend, back to back win. Iya, betul. Sebenarnya di 2025-2026 ini ditargetkan yang mana sih? Nah, boleh Bung Harpa jangan bener ya gamblang ya jawabnya. Iya. Tolong kasih dagingnya, Jadi waktu awal musim ini disusun, saya sering ngobrol pokoknya sama Jackmania, sama Bobotoh. Saya sering ngobrol gitu. Enak kadang-kadang dapat insight langsung dari mereka. Mereka merasa waktu itu nggak terlalu banyak ekspektasi. Karena kan Tyron dibuang, David da Silva DDS dibuang, Ciro juga dibuang. Dan saya pun berpikir, oh mungkin mau regenerasi kali. Jadi mau cuci gudang dulu, mungkin nggak juara. Nggak taunya pelan-pelan beli Berginho, beli William Barros, beli William Tanke, Jung terakhir, Andre Jung, beli Tom Hai, wah, saya bilang ini bukan kaleng-kaleng nih, nggak ini. Dan saya sempat ngomong sama CEO Persib juga, memang mereka saat itu punya tujuan yang belum tercapai untuk berbicara banyak di ACL2. Nah waktu itu saya tanya langsung pas off air, dia bilang ya kami nggak muluk-muluk. Waktu itu ngelewatin Ratchaburi, kalaupun ketemu Gamba Osaka, kan pada akhirnya ketemu Gamba Osaka kan Ratchaburi kan, mereka udah pasrah karena kita tahu lah kualitas Liga Jepang seperti apa. Tapi itu belum berhasil. Jadi sebenarnya Persib ini masih haus ini juga, masih haus kemenangan. Cuman memang di awal-awal kita nggak menduga. Kita pikir mereka mau cuci gudang, mau regenerasi, nggak taunya mereka tetap tancap gas. Dan mungkin kepenasaran mereka juga, karena musim lalu kan di ACL2 mereka kacau balau kan, sepi fansnya, mereka mencoba untuk mendapatkan itu tapi belum berhasil. Tapi ya mungkin blessing in disguise, hikmahnya mereka bisa fokus di liga lokal kan. Kalau nggak berat juga tuh kalau kemarin mereka kebagi dua tuh, itu aja mereka
masih sempat ketahan di Arema, masih sempat ketahan juga di Dewa dua sama kan gitu. Jadi ya luar biasa lah persaingan persaingan Liga 1 musim ini antara yang sudah jadi timnya, udah punya sejarah sih, bukan jadi ya. Karena Borneo juga udah jadi, yaitu Persib Bandung, dan yang mencoba untuk menjadi tim pertama juara dari Kalimantan. Kan belum ada nih dari Kalimantan juara Liga. Borneo FC mencoba melakukan itu. Dan juga buangannya juga di Malut sampai Gacor Gustavo juga. Franca, sampai Nick Kuipers di depan Frans Butuan. Nick Kuipers di Dewa United. Sorry, Frans Butuan ya masih Frans Butuan, terus dari Dimas Derajat, Ciro. Iya. Masih ya good luck buat mereka ya. Dan hubungannya juga masih bagus kan? Waktu ketemu Kalah kan Persib. Iya, Ciro kan cium tangan sama Haji Umu. Pak Haji Umu. Jadi luar biasa ya. Jadi kalau jawab straight to the point, lebih indah ketika zaman Ciro atau sekarang? Dilihat Kalau dari visual. kalau dari cara main jelas zamannya Ciro. Lebih indah cara main ya. Gitu. Tapi kalau dari hasil ya kita belum tahu kan tahun ini. Nanti tantangan nih. Dia udah mengorbankan gaya main indahnya. Apakah kemudian dapat ikan besarnya juara liga itu kan yang penting. Kalau juara liga balik lagi, people forget the way they play. Kalau memang bisa juara. Seru ini. Saya deg-degan walaupun bukan boboto. Bisa seharian nih kalau ngomong. Coba saya kontrol waktu juga nih harus nih teman-teman. Tapi tidak fair juga kalau tidak semua orang mengakui indahnya permainan Borneo FC. Ya. Fabio Lafundes. Ya. Bang, kita tahu pemain-pemain kuncinya Joel Vinicius dibuang ke Arema. 7 gol di Borneo, sekarang udah 5 gol di Arema. Ya. Otomatis Fajar Fatur Rahman kurang bagus, ya kan? Ada Douglas Coutinho, ada Maicon Sosa juga dilepas di situ, ya kan? Tapi kok bisa tetap santai? Oke. Ini bagaimana? Emang semudah itu bang nyuci gudang kalau abang bilang biasanya? Enggak sih, enggak gampang. Karena ini kan anomali kan. Tahun ini saya waktu itu sempat satu program sama Bang Popon. Ponario Ataman maksudnya, kapten nggak dulu ya? Popon nggak kapten dulu. Ya. Nah dia kan sekarang di Borneo kalau nggak salah sebagai Oh iya CEO ya. Saya tanya aja Bang, Borneo gimana belanjanya musim ini gitu. Saya sudah meraba-raba, kayaknya nggak beda-beda jauh deh gitu. Ternyata malah lebih kurang, lebih surut. Mungkin kalau budgetnya capexnya belanjanya lah kasarnya tahun lalu itu 50 miliar, mungkin sekarang 45 kira-kira seperti itu. Lalu saya bilang kok bisa ya, hebat juga ya gitu. Ternyata menurut saya sih setelah saya ngambil kesimpulan mereka itu efektif dalam pembelian pemain. Itu sih nggak ada lain selain itu. Plus dia manfaatkan pemain lokal mereka seperti kayak Rivaldo Pakpahan. Itu kan juga saya yakin juga ya saya sih nggak tahu, cuman saya yakin nggak terlalu mahal lah pemain lokal. Tapi mereka bisa memadukan itu. Peralta siapa sih yang tahu Bang? 2 tahun lalu ya mungkin tahu tapi nggak tahu seperti apa gitu loh. Jadi saya curiga ada sosok tertentu di Borneo ini yang bisa memainkan perannya seperti di Brighton dan di Como. Jadi kayak Moneyball, mereka punya kayak semacam tools, alat untuk melihat kecocokan pemain itu untuk main di klub itu cocok atau enggak. Gitu. Jadi mereka ada seperti itu rumusnya mungkin ya, karena banyak pemain kayak Villa. By feeling atau by data? Hari gini feeling udah. Makanya itu kan yang membuat di Chelsea Enzo Maresca kan dipecat. Jadi gitu, Enzo itu merasa dia mungkin sebagai mantan pemain, sebagai pelatih, dia ngerasa tahu nih, oh ini bagus kok gitu. Berdasarkan pengalaman dia, feeling. Sementara Chelsea sekarang sudah mengusung Moneyball. Jadi mereka punya satu sistem yang menganalisa siapa pemain yang cocok untuk bermain di sini dan harganya apakah masuk, prospeknya bagaimana, apakah bisa naik segala macam. Nah itu yang tidak ketemu tuh. Ibaratnya pemikiran orang dulu sama orang zaman sekarang. Saya curiga di Borneo ada seperti itu. Karena pemainnya nggak gembar-gembor, nggak apa ya, bukan pemain yang dari dulu kita udah tahu gitu. Misalnya contoh sekarang Kasambu, nah dibeli, itu kan orang udah tahu. Atau siapa lagi yang naik ya? Saya lupa itu mau nyebut itu. Anes. Ya Kasambu sebenarnya. Kasambu, oh yang kayaknya tapi pemain lama. Iya. Kasambu ya. Tapi kan kita belum bisa lihat. Yang kayak Juan Villa lah, udah double digit. Udah tahu kan sekarang kan. Tapi kan dulu kan nggak ada yang tahu. Iya, pas pergantian musim double digit udah ngegolin. Makanya itu nggak kebetulan menurut saya, nggak kebetulan.
Nah, maksud saya gini, sebenarnya kita coba lihat dari sisi yang positif ya. Nggak ada salahnya tuh dicuri ilmunya dalam tanda kutip. Dicuri ilmunya. Jadi dalam pembelian pemain, sebenarnya kan menarik ya, karena Borneo itu kita tahu lah, itu digawangi oleh Bang Nabil kan. Ya kasarnya nggak ada uangnya nggak ada serinya. Tapi mereka tetap efektif dalam pembelian pemain, nggak boros. Nah ini yang mungkin ilmunya bisa ditiru nih. Jadi dalam hal positif tuh mencuri ilmu bagaimana mereka bisa operate dengan capex yang bahkan turun. Kan kayaknya hampir jarang ya di dunia ini klub bola itu bertahan di liga yang sama, kemudian capexnya turun tuh jarang. Mereka capexnya turun, prestasinya bakal naik. Itu bukan kebetulan, nggak mungkin nggak gitu. Jadi luar biasa, walaupun mungkin secara kepelatihan kalau dibandingin Persib ya, Bojan Hodak lebih berpengalaman, lebih apa ya saya bilang ya, lebih tough gitu ya kelihatannya. Tapi ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu saat ini memang harus diakui Persib ada di pole position. Mereka baru saja menang, ngasih pressure ke Borneo, tapi no one knows. Besok kita nggak tahu apa yang terjadi, 5 detik lagi kita nggak ada yang terjadi, sampai pekan 34 nggak terjadi. Jadi nonton terus obrolin bola. Apalagi Bang Harpa bilang sebenarnya Persijanya sebenarnya masih ada kemungkinan Secara matematik. Secara matematik. Tapi belum ke situ. Aku tempo kemarin adalah Bung Yuke di sini. Dia membawa acara waktu Arema lawan ketemu Borneo FC. Kan kita ngeliat sama-sama di TV Bang. Peralta sentris itu dia emang sengaja minta di tackle. Kalau minta di double team, di triple team, Obi atau Open 8 meter tinggal dikasih gitu bola, gol. Habis itu bermainnya enaknya apa Bang? Ball possession iya, tapi nggak direct ke depan gitu. Jadi mendelay ke kiri ke kanan gitu. Ini sepak bola yang baru di mata saya. Gitu, enak, Bang. Lihat mainnya Borneo saya akuin tuh enak gitu ya. Mereka punya individu yang bagus, tapi juga Fabio Lefundes bisa menyatukan mereka dalam satu tim. Itu yang makanya Bang Obrin bilang tadi ngeliat mainnya enak gitu. Enak Bang. Cuman kalau saya lihat Peralta tuh, kalau dari saya ya mungkin Bang Obrin bisa menambahkan atau bahkan meng-counter ya. Menit 75-80 biasanya dia udah agak drop ya kelihatan ya. Cuman kadang-kadang saya kayak bukan kasihan ya. Dia kok nggak ditarik-tarik ya kelihatan. Tapi memang mungkin Lefundes tahu sesuatu yang dia punya gitu. Mungkin dia biarkan di situ sebagai ancaman, dan di sisa-sisa momen kan waktu itu lawan siapa saya lupa. Terakhir dia juga ngasih assist kan ke Obi atau siapa gitu saya lupa. Ya itu kan karena dia punya kemampuan ya. Walaupun menit 80-an kelihatan dia udah mulai power save mode ya. Gitu. Tapi luar biasa skillnya, dan tahun depan saya nggak tahu, kalau nggak salah tuh Borneo punya kebijakan biasanya kontrak pemain lebih dari setahun. Saya nggak ngerti apakah lebih dari setahun. Kalau kontraknya musim ini habis, Peralta, waduh, jaganya empot-empotan itu pasti itu. Kalau nggak kasih gaji gede ya harus dilepas. Itu karena pasti banyak yang mau dia. Gitu. Nggak fair juga dengan posisi 3. Persija Jakarta aku kurang serap dengan perbelanjaan pemain di setuju nggak Bang? Setuju. Persija ini apa ya? Berapa kali pertandingan dia kan sampai dengan mungkin tengah musim ya. Kelihatannya masih punya kans waktu itu masih, ya. Tapi pelan-pelan dia mulai kehilangan kesempatan di beberapa pertandingan yang harusnya dia bisa menang. Dia kalah. Kalau menurut saya titik baliknya itu waktu di Agus Salim ya. Iya, betul. Di lawan Semen Padang, di situ mereka nggak tahu kenapa banyak melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu gitu. Betul. Dan waktu El Clasico juga kartu merah siapa? Bruno Tubarao itu juga sebenarnya menjadi titik balik juga. Ya saya pikir Borneo, sih. waktu lawan Borneo menit terakhir. Iya. Dimasukin Bayangkara. Iya, jadi dua sama ya kalau nggak salah. Iya. Nah, jadi banyak mereka sebenarnya kehilangan poin karena kesalahan mereka sendiri gitu. Ya, again ini sih kalau menurut saya soal pelatih ya. Iya. Saya yakin sebagian mungkin nggak semua, saya nggak tahu sebagian besar apa kecil, banyak Persija yang yang menginginkan pelatih baru. Dan jangan lupa tahun depan itu hari ulang tahun ke-500 Jakarta. Jadi dengar-dengar Persija akan all out Akan all out, dan juga akan mendatangkan klub Jerman, Werder atau mana lah gitu. Iya, Chelsea juga kalau nggak salah mau tanding waktu Pak Rosan ya ketemu sama Todd Boehly. Ya pokoknya tahun depan ini event seru gitu. Iya. Mau siapapun yang tahun ini juara, karena tahun depan Persija
pasti akan mati-matian untuk memberikan hadiah 500 tahun Jakarta. Mantap. Dan apakah Persib berdiam juga? Enggak juga. Juga. Kita udah bicara cukup banyak. Ada pertanyaan dari subscriber Obrin Bola. Boleh dijawab. Pertandingan terbaik season ini BRI Superliga. Season ini ya, berarti ya menyangkut tim papan atas lah ya. Terus juga pertandingannya seru, bermutu, dan kalau kita bicara entertain harus ada sedikit drama-dramanya. Sebenarnya tadinya saya mau menyebut El Clasico yang pertama, tapi karena pertandingannya ya sedang-sedang aja temponya, saya lebih melihat pertandingan di Sumpah Pemuda kemarin. Hai, keren. Lawan Bayangkara itu 0-2. luar biasa sih, seru. Dari skornya banyak kan? Banyak 6 banget. gol, ketinggalan dulu. Iya. Kemudian juga golnya juga unik-unik kan? Iya. Di menit terakhir udah harusnya 4 sama offside untung. Aduh, ngeri Oh banget. iya, harusnya 3-4-3 ya. Iya. 2 kali offside kalau Dua nggak kali, salah. 4 sama Bang harusnya. 4 sama Bang. ya. Terus juga golnya Etam juga agak spekulatif tapi itu sih. Ya kalau saya bilang kan hasil determinasi. Yes. Ya dia mungkin nggak ngukur, cuma dia fight aja, dia tendang dapat gol. Gol memperkecil kedudukannya Barba juga luar biasa. Gol penyeimbang ya kalau nggak salah, yang Yes. asisnya Kurzawa juga luar biasa. 2 sama. 2 sama. Bergino sambut Bang. Betul, Berginho, dan ada drama-drama juga dia. Ada di pinggir kamera. Tapi nggak usah di-mention lah. Nggak usah di-mention. ya. Dan waktu itu saya bilang gini ke teman-teman Bobotoh, kan banyak yang sering ngadu juga bang iya. saya Siap. dianggap kayak apa LBH. Abangnya lah ya. Karena saya kadang-kadang memberikan pendapat yang mungkin favor ke mereka anggap, tapi kadang-kadang juga against. Ya sesuai dengan apa yang saya lihat aja. Saya bilang gini, soal insiden itu, kalau saran saya sih, kita kan nggak ada di tempat ya, jadi nggak bisa dengar apa yang terjadi gitu. Yeah. Mending fokus aja ke pertandingan berikutnya. Udah itu aja. Itu Ya kan? Itu cerdas namanya. Akhirnya dia tadinya yang mungkin berharap saya take, saya bukan orang yang suka nggak take a side gitu, abu-abu nggak. Cuma saya pikir what's the point ngeributin itu gitu. Mendingan kalian fokus ke, bener juga ya. Bener juga kan. Kalian dukung, nggak bikin aneh-aneh ya, tim manapun yang mau kalian dukung ya, kalian banyak bobotoh. Ya udah, dan akhirnya kan menang lawan PSIM. Itu yang paling penting kan gitu. Ini pertanyaan dari Mbak Indri, dia bobotoh, puas bahwa pertandingan the best match of this in this at the season tetap sama saya. Next question lagi ada, apakah betul U23 sudah dihapus lagi, tidak berkewajiban untuk main 45 menit di 2026-2027? Dari terakhir yang saya dengar seperti itu, dan sebenarnya sih harusnya itu peraturan nggak perlu ada ya. Setahu saya rata-rata kayaknya tiap klub tuh ada pemain yang usia U23 deh, rata-rata harusnya ya. Yes. Karena kalau di luar negeri itu udah dianggap Dewasa itu. adult. Iya udah adult. Seharusnya sih udah nggak perlu dibikin peraturan itu lagi gitu. Tapi kalau saya mungkin sedikit melebar, kalau saya sih mungkin pemain asingnya menurut saya agak sedikit terlalu banyak. Kalau buat saya, Bang Obrin mungkin berbeda. Sama. Kurangin dikit lah, mungkin dikit lah. 7 plus 5 jadi 7. Rata-rata Oke. kira-kira seperti itu. Biar keran pemain lokal kita juga nggak keganggu. Tapi ya itu kan dari saya kan, mungkin I-League atau klub-klub itu kan punya pertimbangan lain, kita nggak tahu. Betul. Seperti itu. Terakhir dari Bobotoh juga pertanyaannya adalah, siapa yang lebih baik di season ini? Dan ini aku tanya ke setiap narasumber yang duduk di sini. Agak sensitif. Antara Bojan Hodak dan Fabio Lafundes. Who is better? The best, karena udah juara, bukan who is the best. Gini ya, dua-duanya tuh punya tantangan masing-masing menurut saya. Di Borneo tidak sebanyak pemain bintang di Persib Bandung. Menurut saya ya, tekanannya juga nggak sebesar di Persib Bandung. Bandung. Ya. Kalau nggak salah tuh penduduk Jawa Barat itu 50 juta. Anggaplah 90%-nya pendukung Persib, berarti 45 juta orang. Siap ngobok-ngobok kalau nggak ini. Jadi menurut saya tantangannya lebih besar Persib Bandung, di Persib Bandung. Dan oleh karena itu saya dengan split decision, saya melihat Bojan Hodak
yang punya tantangan besar, dan sejauh ini dia berhasil mengatasi tekanan baik di lapangan, baik fans. Dan yang saya suka dari Bojan Hodak adalah dia pandai di ruang konferensi pers. Karena ini adalah peperangan. Orang banyak yang nganggap enteng nih. Konferensi pers itu adalah awal dimulainya perang, di mana dia bisa mendivert kalau ada tekanan ke pemainnya, atau memberikan tekanan kepada calon lawannya. Kalau dulu yang paling jago tuh Sir Alex Ferguson. Iya. Dan dia Atau tahu si itu siapa tuh? Jose Mourinho, Pep Guardiola itu jago-jagonya. Jago-jago. Jadi kadang-kadang dia begini, misalnya mau lawan tim A, dilihat pemain kuncinya si A misalnya, dilihat oh ini orang harus dipuji nih, biar rusak. Dipuji, wah saya suka dengan dia, saya pengen suatu saat punya dia. Tapi ada orang karakternya nggak boleh dipuji, malah jadi bagus, harus ditekan. Oh ini orang nggak bisa main bola segala macam. Itu paling jago dia. Nah Bojan Hodak itu, makanya kan julukannya kan saya selalu nggak pernah inget itu apa? Tuh aki-aki pinter ngibul. Sebenarnya bukan pinter ngibul, tapi itu cywar, poker face. Bagaimana dia waktu Tom Hai dulu datang kan dia bilang pura-pura siapa tuh Tom Hai katanya. Jadi menurut saya Bojan Hodak punya list yang lebih banyak untuk saya pilih. Walaupun dengan segala hormat, Fabio Fernandes juga jago dalam membuat tim ini kompak, bermain indah juga di Borneo. Tapi karena harus memilih, saya bukan orang yang suka abu-abu, Bojan Hodak. Bojan Hodak. Oke, sebelum mengakhiri podcast ini, saya boleh nanya kira-kira Borneo akan jaya kah besok? Lawan Persita ya? Ya. Mereka main home kalau nggak salah, di Segiri. Saya pikir Persita bukan tim yang gampang juga sebenarnya. Karena terakhir-terakhir walaupun dia udah aman dari degradasi, tapi tetap menunjukkan kualitas. Tapi Borneo terlalu kuat untuk Persita. Jadi Borneo saya pikir akan kembali menang dan kembali akan sama dengan lagi nih Bang Obrin. 72 Itu dia Bung Harpa. Boleh semenit 2 menit boleh pesan ke subscribernya Obrin Bola, pesan-pesannya Bung Harpa buat subscriber aku. Ya, jelek atau bagusnya boleh silahkan. Standar aja. Yang pasti pertama jaga kesehatan supaya kita bisa menikmati serunya persaingan BRI Super League musim ini. Kedua, jangan rasis. Yang ketiga, dukung tim kita sepantasnya lah. Pantasnya, gitu. Karena di atas sepak bola menurut saya masih ada yang lebih penting lagi, persaudaraan dan kemanusiaan. Sesimpel itu. Keren. Oke, kita ke master Bung Harpa. Oke. Begini caranya. Obrin Bola. Obrin Bola. Signing out. Terima kasih. Dengan cara yang berbeda karena sepak bola bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana